Apa le? Apa? Apa lagi? Ada apa nak? Itu. Jalan ke sungai. Apa? Ada apa? Empirik dan ilmiah. Ternyata kisah-kisah ini tidak kemudian menghapus berbagai macam cerita rakyat, cerita mistis, legenda, pamali, termasuk kemudian pengalaman seseorang dengan dunia mistis. Ternyata banyak sekali di desa-desa, di pelosok-pelosok. Sejarah berdirinya sebuah desa itu tidak terlepas terkadang dari pengalaman mistis atau kisah mistis atau sesuatu peristiwa yang sangat ajaib di luar nalar. Ini salah satu kemudian tidak bisa dipungkiri. Memang dalam penulisan sejarah nasional, sejarah itu harus benar-benar bersih dari kisah-kisah legenda, dari kisah-kisah mistis. Namun ketika kita menulis sejarah lokal, sejarah desa, asal-usul riwayat sebuah desa, ternyata hampir 90% kisah itu berbalut dengan legenda dan cerita-cerita rakyat yang bersifat mistis. Misalnya saja cerita-cerita yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat, buto ijo, ya, dengan kemudian timun emas, kemudian kelenteng kuning, kelenteng merah, ya, kelenteng hijau dan lain sebagainya, bawang merah, bawang putih. Nah, ini sesuatu cerita rakyat, terbentuknya tangkupan perahu. Begitu juga kisah-kisah ular, Nyai Blorong, Nyi Roro Kidul, Sabto Palon. Banyak sekali kisah-kisah legenda yang ternyata ini merupakan bagian integral dari budaya kita, budaya Nusantara. Sehingga kemudian ada seorang antropolog atau peneliti dari kemudian Jerman itu dapat penghargaan ya dengan disertasi terbaik ketika beliau meneliti tentang siluman ular yang ada di Sulawesi ya, yang ada di Sulawesi. Nah, ini sesuatu yang bersumber dari kisah-kisah kerakyatan, cerita-cerita di pojok-pojok kampung. Ini tetap kita ungkap ya, selain kemudian kita mengungkap dan menyibak sejarah-sejarah nasional, empirik dan ilmiah. Nah, salah satu kemudian kisah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita adalah keberadaan siluman ular. Selain menurut kemudian sebagian para peneliti bahwasanya siluman ular diciptakan oleh para tokoh spiritual pada masa lalu untuk menakuti anak-anak agar tidak keluyuran jauh dari desa, agar tidak bermain jauh dari desa, agar kemudian tetap dekat dengan rumah. Ini salah satu kemudian tujuan secara politis. Namun memang sebagian masyarakat masih mempercayai keberadaan tentang siluman ular. Salah satunya kita akan mendengar dari cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Jadi ada semacam siluman ular penghuni sungai yang di sana masyarakat terkadang itu ditampakkan wujudnya. Terkadang memang sebagian besar masyarakat tidak pernah melihatnya. Namun ada cerita orang-orang tertentu mendapati sosok cerita siluman ular tersebut. Kali ini dikatakan bahwasanya siluman ular tersebut adalah sosok siluman sosok putri cantik penghuni sungai itu kemudian memandikan siluman ular atau yang merupakan wujud dari putranya. Kisah ini mirip dengan kisah Baru Kelinting. Diceritakan Baru Kelintingnya ada di Jawa Timur itu bahwasanya ada suatu ketika suami istri yang sudah lama tidak memiliki keturunan, kemudian suaminya bertapa di gunung. Selang beberapa tahun kemudian ada suara gaib yang mengatakan kamu pulang ke rumahmu untuk kemudian bertemu dengan istrimu dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suami istri. Ternyata kemudian beberapa hari istrinya hamil, tapi kemudian yang dilahirkan adalah sosok ular. Ular tersebut kemudian dibawa ke hutan bertapa bersamanya, akhirnya ular tersebut menjadi ular raksasa. Ular raksasa ini pada suatu ketika kemudian dibunuh oleh masyarakat. Maka ular raksasa ini kemudian menuju masyarakat untuk meminta sesuap nasi untuk mengganjal perutnya. Ternyata masyarakat ini terlalu kikir, terlalu bakhil, terlalu terus sombong pada tamu-tamu yang kemudian meminta sesuap nasi. Akhirnya kemudian ular yang berubah wujud menjadi seorang laki-laki muda ini bicara kepada seorang nenek yang mau memberikan makan.
Nenek, kamu nanti kalau ada suara orang-orang mengatakan banjir bandang, naiklah ke atas lesung dan bawalah centong nasi ini sebagai kemudian untuk pengemudi ya, mengemudi lesung ini, karena suatu itu akan terjadi banjir bandang yang sangat besar. Itulah kemudian entah suatu ketika maka nenek ini mendengar cerita tentang orang-orang yang berkata akan terjadi banjir bandang. Nenek langsung naik lesung. Ini salah satu kemudian kisah ya, cerita yang ada di masyarakat kita. Jadi di sini kemudian ada seorang ibu ya, wanita yang cantik yang diduga kemudian memandikan putranya yang tidak lain adalah siluman ular, yang ternyata cerita itu mirip dengan kisah Baru Kelinting dari Jawa Timur. Bambu ini ya, tepatnya di pinggir Sungai Purba. Ya, konon katanya ini ada seorang emak-emak atau nenek-nenek memandiin siluman ular. Nah, siluman ular itu katanya itu anaknya. Nah, warga bilang begitu katanya. Ya, kita langsung ke TKP ya. Oke, langsung kita ke TKP. Apa ini kan? Pas ini bang, ya. Ini jauh loh dari keramaian ini kan. Kemana? Kemana nih? Kemana ini bang? Lokasi karena di sini ada konon katanya tempat bersemayamnya ular atau ular bersemedi, dan cerita rakyat di sini sering terjadi mak lagi memandikan ular. Jalannya seperti ini, katanya. Itu aja rasa penasaran kita, rasa ingin tahu kita. Yuk kita langsung naik. Jadinya kita percaya nggak apa-apa. Awas jalannya kayak gini ya, ekstrim ya. Coba nih. Kita mau keluar itu mana? Ini ya, mana aja? Mana jalan gitu? Ini jalannya, ini tempat sungainya. Lulu kali ini bawang ya, sawah kan? Ya, itu juga nih. Gimana nih? Lihat, lihat, lihat macam cilik lah po. Apa ini? Cilik lah tu po. Apa le? Apa? Apa lagi? Ada apa nak? Itu jalan ke sungai. Apa? Ada apa? Cepat. Hei. Ada apa? Mau diular kan? Hei, di mana? Hei, ada. Ini kok dukung kan? Ya coba. Kita ke sana kan? Lewat sini aja Kang. Apa ini? Mana? Kan? Hei, apa itu bang? Di sana ya Allah kalau nanti dia. Kisah gini. Nggak bisa itu Kang. Buat atas aja Kang. Atas ya? Iya atas aja. Kamu, hati-hati kamu. Ini siapa itu? Mana ular itu? Mana ular itu? Hei, itu. Hati-hati kamu. Hati-hati teman-teman. Jalannya sangat licin. Subhanallah. Betul
betul Kang itu Kang. Nah ini Kang. Kok gitu Kang? Aduh, mau mulus ya Kang. Iya ya. Itu siapa juga yang dimandiin itu Kang? Apa jangan-jangan itu anaknya ya? Jaga itu Kang. Jaga ya. Iya masih jaga. Lah ini kayak ini Kang. Kok mulai Kang? Oke, banyak Kang. Ini teman-teman ya, wanita cantik yang mandiin ular. Nggak tahu itu anaknya apa siluman, kita tahu. Kita lihat terus saja teman-teman. Ritual gitu ya. Apa kan? Jangan kan, jangan dekat-dekat kan. Hati-hati kan? Oh, Subhanallah. Mas, hati-hati Mas. Heeh. Kok ngono ya, Kang? Salah kayak gue. Jadi cerita masyarakat dan cerita yang punya warung tadi memang beneran. Di sana ada sungai yang dimana sungai itu terdapat banyak sekali ular, sarang ular. Dan ada juga katanya orang yang berpendapat di malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu itu ada mak-mak memandikan ular. Nah, dan di depan kita itu ya kita lihat sendiri ternyata dia juga ya ada mama lagi memandikan ular. Sebenarnya kita pengen banget untuk mendekat, cuman kita ya gimana Jangan ya? Kang, jangan mendekat Kang. Bahaya itu. Juga ini ya. Ya kalau kita seperti ini. Lihat dari sini aja nggak apa-apa. Ini ya. Kayaknya mama itu lagi ritual memandikan. gitu Kang. Ya bilang juga ritual ya. Ngapain kayak gitu? Kok ono-ono ae? Kan kok ngono kan kondisi kan mau mutil kan. Ya. Iya. Memang ya apa sungainya cukup menyeramkan juga dia. Emang dari mana kamu kok tahu ini ya? Dari tadi dah? Nah, kamu kok tahu kan ada ini tadi? Jarang ya? Jarang kamu dilihat ini jarang? Jarang nampak ini ya? Mungkin ini siluman kan? Mungkin di sana Pak? Jadi Caranya kan? sekali ya seperti penampakan seperti ini ya. Iya kayaknya itu siluman Kang. Bener siluman itu Kang. Pernah lihat. Hati-hati kamu itu. Orang memandikan itu kan warga sini juga ya. Oh, kalau mandi di sungai itu hati-hati kamu. Itu bahaya. Setiap hari mandi juga sana. Oh, gitu biasanya di sana. Iya. Mas kamu tahu mas? Apa itu? Masih kita modern kan? Jalan kok ini kan? Campuran. Nggak mungkin sering ditampakin kayak gini. Baru kali ini katanya. Kamu apa kan? Hei gini, aku nano interaksi. Kamu interaksi ini apa dulu? Aku nano apa?